Nah ini kalau dukun-dukun tukang ramal ngaku-ngaku menjamah kepada perkara goib yang dimaksud dalam surat An-Naml ini, kafir ya. Kemudian tukang santet misalnya, tukang santet, oh tak santet itu mati besok. Kok sok sekali gitu ya, sok tahu sekali. Ini sudah lancang ibaratnya, masuk kepada ranah ketuhanan. Goib mutlak itu goib yang hanya Allah saja yang tahu. Kalau Allah bocorkan, itu pun dikasih bocoran sedikit sekali dari rahasia-rahasianya. Nah, ada dua goib ya, goib mutlak, goib nisbi. Goib nisbi itu goib relatif. Dan sebagian manusia memang ada yang bersekutu dengan setan dan dia tahu bisa berinteraksi, bahkan melihat wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang tentang hal goib bersama Ustadz Muhammad Faizal. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Jadi gini Ustadz, saya mau nanya tentang tafsiran dari surat An-Naml ayat 65. Gitu Ustadz. Ya, sebenarnya tafsir surat An-Naml ayat 65 episode kemarin kita sudah bahas ya di tajuknya itu tentang indigo ya. Indigo apakah dibantu jin atau enggak itu. Tapi enggak apa-apa kita bicarakan lagi karena ini penting. Jadi saya ulang-ulang terus. Karena banyak orang yang salah paham tentang tafsir An-Naml ayat 65 ini. Kita mesti tahu kan bunyi ayatnya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa may yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, qul ini untuk siapa? Wahai Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kan. Salam. Ya, salam. Qul, katakan Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu ya, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui hal gaib illallah. Illa ini harfu istitsna. Istitsna munqati ya kan? Istitsna munqati. Jadi illallah berarti kecuali Allah, hanya Allah saja ini. Enggak ada yang tahu selain Allah tentang perkara ilmu-ilmu yang gaib. Nah, ditutup dengan kalimat wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka itu tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi ini kaitannya erat dengan mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Surat An'am itu kan. Tentang mafatihul ghaib, dan kepunyaan Allah lah kunci-kunci perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Dia mengetahui tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah sudah tahu. Nggak ada biji yang meletek gitu. Meletek itu apa meletek? Apa ya? Pecah gitu ya. Gitu, tumbuh ya. Gitu. Kecuali Allah sudah tahu kan. Nggak ada sesuatu yang lembab maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali semua sudah tertulis di kitab yang nyata. Ya Lauhul Mahfuz. Nah kemudian kan biasa ya. Ada suatu kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Ini kan tafsir Quran bil Quran. Jadi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kayak ini An-Naml, ayat 65. Kaitannya erat dengan An'am tadi. Erat lagi sama Luqman, ayat 34. Ya, yang tentang kunci-kunci perkara gaib yang ternyata ada 5. Allah mengetahui kapan datangnya kiamat. Hanya Allah aja yang tahu. Kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku katanya kiamat tahun 2012 terjadi, ternyata sudah berlalu sekian lama. Ya, nggak kiamat ya kan. Nah ini kalau dukun-dukun tukang ramal ngaku-ngaku menjamah kepada perkara gaib yang dimaksud dalam surat An-Naml ini, kafir ya. Kafir ya Ustaz? Ya jelas dong, musyrik ya. Sama saja menjadikan dirinya sebagai tandingan di sisi Allah terhadap ilmu gaib yang dikhususkan itu miliknya. Ngeri. Iya ora? Iya ngeri Ustaz. Ini kayak gue mbok nggak? Ngapak ya. Ya. Terus kemudian yang kedua, yang terjadi pada rahim.
Kemudian ada orang-orang zaman sekarang, loh zaman sekarang udah ada USG kok, USG 4 gitu ya. dimensi lebih canggih katanya gitu kan. Ya nggak? Saya langsung kelihatan nih dalamnya gitu. Iya, malah wajahnya sekarang bisa tergambar jelas. Nah, akhirnya goyah karena nggak paham. Padahal yang dimaksud itu bukan USG. USG kan cuma bisa nembus nerawang lihat muka bayi. Apa dia bisa tahu kapan ajal bayi itu? Oh. Nggak tahu kan? Iya. Kapan, gimana nasib anak ini, baik atau jelek di kemudian hari? Iya, nggak ada. USG bisa sampai meramal segitunya? Nggak ada. Gimana rezeki anak ini? Hoki apa enggak itu? Iya, betul. Kan nggak tahu USG. USG cuma tahu bentuk dari apa? Janinnya. Jadi yang dimaksud perkara gaib ini adalah apa-apa yang ditulis malaikat yang sudah diperintahkan Allah untuk mencatat 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, nasibnya, ya, sa'id am syaqi. Nah, dia bahagia atau syaqi, sengsara. Nah, itu dia. USG nggak bisa itu. Nah, kemudian wa yunazzilul ghaits. Ya kan? Yunazzilul ghaits apa? Turunnya hujan. BMKG bisa kok. Lah, ntar dulu. BMKG nggak bisa menentukan atau meramal, tidak bisa mengetahui apakah hujan itu mendatangkan rezeki atau tidak. Mendatangkan ketenangan atau tidak. Hujan itu bisa menyembuhkan penyakit atau enggak, membuat orang yang susah hamil jadi bisa jadi mudah hamil atau enggak. Itu kan perkara-perkara yang gaib, yang hanya Allah saja yang tahu. Dan diperintahkan untuk yang Allah perintahkan ini kepada malaikat-malaikat yang memang sudah ditugaskan, Mikail kan. Nah, kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ini 4 dan 5. Satu jiwa pun itu nggak ada yang tahu apa yang akan dikerjakannya esok hari. Dan nggak tahu di mana dia akan mati. Sekarang kita lihat tukang ramalnya. Dukun-dukun itu. Kira-kira mereka menjamah 5 perkara gaib ini nggak? Iya, Ustaz. Dalam ramalannya. Iya, kalau dalam ramalannya biasanya iya gitu. Iya, dalam ramalannya betul. Bahkan dalam pengobatannya juga kayak gitu. Tak obati pasti sembuhnya. Emang tahu apa yang akan terjadi besok? Iya, pasti sembuh gitu. Ya, kok bisa menjamin? Kan wa ma tadri nafsum. Iya, Madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu kalau Gak ada yang tahu itu, besok kayak gimana. siapa tahu ternyata mati malah. Kalau mati, kalau mati ya gimana ya? Kemudian, nah iya kan gitu kan. Kemudian tukang santet misalnya, tukang santet. Oh, tak santet itu mati besok. Kok sok sekali gitu ya. Sok tahu sekali. Ini sudah lancang ibaratnya. Masuk kepada ranah ketuhanan. Ini yang dimaksud tafsir An-Naml ayat 65 ini. Berarti lebih dalam lagi daripada kejadiannya gitu ya, Ustaz. Iya. Kayak tadi yang ada di dalam perut berarti itu lebih dalam lagi dari sekedar laki-laki atau perempuan, tapi lebih dalam lagi ke bagaimana nanti dia hidup. Iya. Bahagia atau enggak, kemudian kerjaannya apa, kerjaannya gimana, kemudian meninggalnya juga di mana. Amalannya juga ya. Oh, begitu ya. Amalannya nanti yang dimudahkan itu apa? Jadi hafid Quran kah? Jadi ahli tahajud kah? Ahli sedekah kan? Nggak ada yang tahu. USG kan nggak bisa. Nggak ngelacak. Nanti kalau ada itu terlalu banyak. Demikian juga dalam ilmu ini yang katanya ramalan tangan itu. Kok bisa baca nasib kayak gitu? Nanti rezekinya bagus, bla bla bla. Dari mana? Kalau sampai ke ranah situ tuh nggak boleh ya. Tapi kalau hanya sebatas untuk melihat penyakit yang sedang terjadi atau potensi yang akan terjadi, ya potensi penyakit kan bisa kelihatan tuh dari lidah, dari mata tuh. Itu masih tahap boleh. Tapi kalau sampai ke nasib, ya nasibmu nanti mujur kalau begini dan begitu. Ini yang masuk ke dalam kesyirikan itu. Ya, jadi kalau tadi kita lihat pada awal dan penutup ayat 65 ini memang para ulama bersepakat ya, para ulama ahli tafsir bahwa ayat 65 surat An-Naml berkaitan erat dengan kunci-kunci perkara gaib yang 5, disebutnya dengan gaib mutlak.
Goib mutlak itu apa, Ustaz? Gaib mutlak itu gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Kalau Allah bocorkan, itu pun dikasih bocoran sedikit sekali dari rahasia-rahasianya. Seperti contoh asratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Ya kan itu nggak detail Rasulullah sampaikan. Cuma dikasih tahu tandanya. Nanti bakal begini, bakal begitu. Nah, bisa dipahami ya? Ya, bisa. Dan Rasul nggak mengabarkan kiamat nanti terjadi tahun ini, jam ini kan nggak. Rasul nggak nyampaikan. Cuma hari Jumat. Jumat kapan kan nggak tahu. Ya, nggak secara spesifik kayak gitu. Nggak spesifik. Kayak peramal-peramal gitu. Tanggal 12, bulan 12, 2012 sih gitu ya. Dulu malah tahun 99. Belum lahir ya? Nggak tahu saya, Ustaz. Belum. Serius tahun 99. Tanggal 9 bulan September kan. Iya. September bulan 9 ya. Tahun 1999 katanya kiamat katanya. Astagfirullah. Dulu waktu itu saya masih kelas berapa tuh? Kelas 3 SD kalau nggak salah tuh. Kelas 3 atau kelas 2 lah. Itu rame tukang becak tuh yang percaya pada takut gitu, nggak berani keluar. Nah, ini kan kocak gitu, konyol. Nah, ini yang harus difahami oleh teman-teman di rumah gitu ya Mas ya. Bahwa kita dalam memahami ayat itu ya betul tafsiran para ulama. Nah, makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bilang gini. Di video yang lalu saya sudah sampaikan bahwa beliau mengatakan siapa yang mengklaim bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi di esok hari, maka dia telah membuat kedustaan di sisi Allah. Ya, dia telah membuat kedustaan yang besar di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad tidak mengetahui kecuali berdasarkan wahyu. Ya, jadi itu. Jadi dalam hal ini itu masuk kepada perkara-perkara yang gaibnya mutlak. Nah, ada dua gaib ya, gaib mutlak, gaib nisbi. Gaib nisbi itu gaib relatif. Relatif itu gimana Ustaz maksudnya? Contoh ya. Relatif ini ada tiga pemaknaannya. Gaib nisbi ini yang disampaikan oleh para ulama. Saya ada beberapa kitab-kitab tentang al-imanu bil gaib, keimanan dengan hal gaib. Yang gaib itu. Ada penjelasan yang menarik dari seorang doktorah ini, wanita, dokter wanita dari Saudi. Yang pertama beliau menjelaskan di situ ada gaib nisbi yang berkaitan erat dengan tempat. Misalnya Mas Haidar dari mana? Gandrungmangu. Iya, Gandrungmangu. Teman yang dari Jakarta belum pernah ke Gandrungmangu masih gaib. Mana tuh Gandrungmangu? Namanya aja masih gaib kan? Masih kayak belum terbayang gitu ya. Ya, peta hidup masih gaib, masih peta hidup. Bagi orang-orang yang belum datang, belum pernah lihat langsung gimana pengimamannya, gimana apa? Ya, semuanya ya. Itu gaib yang berkaitan dengan tempat. Bagi yang sudah pernah ke situ, ya bukan gaib lagi. Itu gaib relatif. Relatif. Paham ya? Paham, Ustaz. Ini yang berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu. Ya kayak tadi saya paparkan ya. Saya pernah mengalami kejadian 99 itu. Yang ramalan kiamat. Mas Haidar belum lahir 2001 kan? Iya, 2001. 2001 baru lahir, ya gaib karena waktu itu belum lahir. Tapi bagi saya yang waktu itu sudah lahir, waktu itu udah SD ya, kelas 2 SD, 3 SD lah. Hal itu masih ada tersimpan di ingatan saya karena saya mengalami masa itu. Ini terkait dengan waktu. Kemudian gaib yang terkait dengan indra panca indranya, panca indra. Empiris gitu Ustaz. Ya baik itu penglihatan, penciuman ataupun pendengaran, perasa, pengecap. Contoh, penciuman kita ya sama anjing, ya sama enggak? Beda Ustaz. Atau enggak segini deh. Setan, jin itu gaib mutlak apa nisbi saya tanya? Tar. Setan itu gaib mutlak atau nisbi? Ya, setan, sihir itu mutlak apa nisbi? Coba teman-teman jawab boleh. Coba komen di bawah. Komen di bawah ini coba. Jin, sihir itu gaib mutlak yang hanya Allah saja yang tahu, atau gaib nisbi sebagian hamba Allah tahu dan sebagian yang lain tidak tahu. Coba
komen. Sudah? Nah, kira-kira apa, Mas? Menurut saya, Zat, Ya. menurut saya setan itu gaib nisbi, Zat. Kenapa? Oke. Karena Ini tadi kita nggak kong kali kong ya. Kita nggak kong kali kong ini. Ini nggak ada. Ini bener-bener no setting ya, guys. No setting ya, teman-teman yang nggak ada, bener-bener nggak ada kong kali kong. Jadi ini bener-bener pure dari saya nih. Menurut saya, karena memang masih ada kemungkinan buat manusia itu tahu, Zat. Masih ada kemungkinan buat orang itu tahu bisa merasakan tadi yang dari panca indera bisa merasakan kalau setan itu ada begitu, Zat. Oh, gimana cara ngerasainnya? Kalau ditanya gimana? Nah, itu, Zat. Ngerasainnya gimana ya? Aduh, maaf ya saya batuk gitu teman-teman. Masih belum fit ini. Ya, nggak usah kita yang merasakan. Kita ngikut kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengar, ya kita mendengar gonggongan anjing, kita disuruh apa? Ta'awud. Karena di saat itu dia melihat setan. Di waktu malam tapi loh ya. Di waktu malam. Itu kan hadis sahih. Ya kita imani. Iya, sebagai seorang muslim ya. Ya karena anjing, ya, penglihatan anjing itu memang Allah berikan kelebihan untuk bisa melihat setan. Ayam pun demikian, dia bisa melihat malaikat. Makanya ketika ada waktu malam kok ada ayam jago kukuruyuk gitu ya, berkokok, kita disuruh banyak berdoa karena di saat itu malaikat datang. Barangkali doa kita diijabah. Diaminin gitu. Ya diamini malaikat kan, kalau diamini malaikat diijabah kan. Iya. Nah, jadi itu. Dan sebagian manusia memang ada yang bersekutu dengan setan dan dia tahu bisa berinteraksi, bahkan melihat wujudnya. Walaupun wujudnya wujud penjelmaan. Ya, kalau wujud asli jarang-jarang mereka menampilkan wujud aslinya kecuali kepada para nabi dan rasul. Tapi menariknya begini, Mas. Dulu ketika Rasulullah SAW itu lagi sholat, kan beliau hampir dibatalkan. Iya. Ya kan ya? Ingat hadisnya ya? Itu anak pondok jadi nyambung nih, alhamdulillah. Tahu kan? Dia si Ifrit bawa obor, kemudian mau dia apa? Dilemparkan ke wajahnya Nabi, tapi Allah membantu Rasulullah, ya, membantu Nabi untuk mencekik si Ifrit ini. Ya. Sampai berhasil dicekik, lidahnya njulur sampai kerasa dingin. Nah, intinya begini. Intinya Rasulullah itu bilang kan, terus dilepasin lagi ya. Aku sebenarnya kepengen membikin Ifrit ini terikat di tiang Masjid Nabawi sehingga kalian besok akan melihat wujud Ifrit yang sebenarnya dan anak-anak penduduk Madinah bisa mempermainkan Ifrit ini. Tapi aku ingat doa saudaraku Sulaiman, ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, maka aku lepaskan Ifrit ini. Nah itu. Saking tawaduknya Nabi. Tapi inti ucapan beliau ya, hikmahnya itu tuh. Kalau Rasul nggak inget ya, kalau beliau waktu itu nggak inget doanya Nabi Sulaiman, oh orang-orang bisa melihat wujud Ifrit. Berarti kan ini bukan gaib mutlak, nisbi sifatnya. Dan wujud Ifrit itu bukan wujud yang tidak bisa masuk akal. Ya dia tetap punya tangan, dia tetap punya kaki, dia tetap punya wajah dan lain sebagainya. Bahkan yang disifati Rasul, mereka punya tanduk, ya kan? Ada yang punya sayap, ada yang ular gitu kan, anjing, ada yang berbulu, ya. Itu kan banyak hadis-hadis tentang jin ya, sifat-sifatnya yang tersebar dalam hadis-hadis yang sahih gitu. Nah, itu makanya karena dilepasin nggak jadi buat mainan. Nggak jadi ya. Untung nggak ya? Untung nggak, Zat. Ya itu pertanyaan, Zat. Nih ngeleh dikit. Itu kenapa lidahnya dingin, Zat? Lidahnya kenapa dingin, Zat? Karena penciptaan dia saja kan yang dari api. Iya. Ya kan? Setelah dia sudah dibentuk Allah sebagaimana wujud yang sekarang, kan bukan api lagi. Sehingga ketika dicekek, ya gimana sih? Orang kecekek juga pasti dingin kan? Dingin. Peredaran darahnya nggak lancar. Nggak tahu darah jin kayak apa ya. Ya berarti jin punya darah ya? Ya Allah alam, nggak ada dalilnya. Jadi nggak ada yang tahu ya.
kita lepas diri ya kalau emang nggak ada dalil, Iya. jadi kita nggak berani. Nanti bertanya, lo kok jin punya darah berarti di tubuh jin ada setannya ya? Ada repot lagi ya, jin kemasukan jin itu. Jin kemasukan jin. Nanti yang masukin jin ada jinnya lagi. Aduh, nggak selesai nanti. Ya intinya kan seperti itu ya. Jadi dingin gitu di tangannya Rasul itu kerasa dingin karena kecekek sih. Iya. Ya jadi dalam hal ini tadi setan sama jin bukan perkara gaib mutlak dan nggak masuk kepada perkara An-Naml ayat 65 ini, Mas. Begitu ya, Ustaz. Ya. Kalau kaitannya dengan diagnosa ya. Dengan diagnosa. Kalau kita sambungin ke diagnosa kayak misalnya Ustaz kan sebagai terapis ruqyah nih Ustaz, sering kali mendiagnosis pasien itu kena sihir atau cuma was-was atau emang ada penyakit fisik kayak gitu Ustaz. Itu berarti bukan termasuk menerobos hal-hal gaib, yaitu gaib mutlak Ustaz. Jelas enggak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini pentingnya seorang peruqyah belajar tauhid dan membekali diri dengan ya ilmu-ilmu syar'i. Saya pun masih terus belajar. Saya belum ngerasa wah udah cukup. Belum lah. Jadi pentingnya ilmu tauhid sebagai landasan para peruqyah ya supaya kita tahu batasan ini. Jangan sampai peruqyah kok jadi kayak dukun. Oh, misal sini lihat tanganmu. Langsung. Masa depannya suram misalnya. Itu kan bahaya kan ya. Coba, ini bojone loro besok. Tapi ini kayak gitu kita amin sih gimana Ustaz? Parah sih, tapi nggak boleh. Nggak boleh apa nih? Maksudnya nggak boleh percaya terawangan-terawangan. Iya, itu kan permisalan ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Nggak ada peruqyah ngelihat tangan terus lihat masa depan tuh nggak ada ceritanya seperti itu. Haram. Nah, kalau ada ruqyah kok ngelihat tangan dan lidah misalnya atau baru ketemu orangnya langsung tahu masa depannya. Nah, ini sudah masuk kepada ranah gaib mutlak dan nerobos An-Naml ayat 65 ini. Nah, terus ini mau tanya lagi nih Ustaz. Berarti kayak gini kan Ustaz kan sering kayak ngelihat telapak tangan ya Ustaz. Ya telapak tangan kemudian Ustaz langsung bisa ngediagnosis pasien ini kena penyakit ini sakit ini apa gitu. masalah Atau psikologisnya ada potensi nih atau ada potensi penyakit. Berarti ada benar-benar harus ada kata potensi nih Ustaz. Nggak bisa ya, langsung suspek. gitu. Iya. Iya, karena potensi kan bisa iya bisa enggak. Iya. Makanya dalam setiap proses diagnosa, ya, diagnosa itu sebenarnya kan kesimpulan ya. Iya. Ada prosesnya namanya anamnesa. Anamnesa itu ya sesi wawancara dulu. Ada konseling, ya, dibikin nyaman dulu pasiennya untuk bisa curhat, gitu. Kemudian dilihat pas apa enggak, tuh. Pas dilihat tangan, oh, kok cocok sama lidahnya, kaitannya misalnya eratnya sama gangguan limpahnya atau lambungnya. Nah, biasanya organ lambung ini kan berkaitan erat dengan kecemasan. Nah, berarti kecemasannya yang kita obati. Dengan ditenangkan, diberi tazkiyatun nafas, dikasih ceramah gitu ya. Khotbah. Ya, diberi mau'izah lah ya, diberi wejangan-wejangan yang menenangkan gitu. Kadang kita nggak usah kasih wejangan, suruh pasien itu curhat habis itu udah enak, pulanglah. Sebenarnya mereka cuma pengen ngelepasin aja gitu. Iya, mereka butuh katarsis, pelepasan emosi negatif. Katarsis orang macam-macam loh, ada yang banting-banting, ada yang naudzubillah self harm itu namanya. Kan kalau kayak gini dia teriak-teriak di hadapan terapis misalnya, di hadapan peruqyah, di hadapan psikolog, ya aman-aman aja, masih positif lah itu. Tapi harus bisa meredamnya setelah itu. Dinetralkannya ya kita bekali dengan zikir. Nanti suruh zikir sendiri di rumah, rajin baca Quran, rajin ke masjid, sholat 5 waktu jangan bolong. Itu kan penguatnya gitu.
Jadi ini penting Mas. Saya belajar ilmu diagnosa telapak tangan tuh kalau nggak salah tahun 2013 saya ya kalau nggak salah itu 2013-an. Soalnya waktu itu pas saya masih di Kairo. Tapi lagi pulang lagi liburan musim panas waktu itu. Kemudian saya ikut kursus-kursus Tibun Nabawi kan. Saya ikut kursus Tibun Nabawi. Saya diajari ilmu tangan waktu itu sama salah satu komunitas Tibun Nabawi. Kemudian di Mesir saya praktekkan. Nah, kemudian ditambahi sama salah seorang syekh, doktor akidah filsafat. Nah, waktu daurah internasional 2019 saya diajari itu. Kalau tangan yang begini dan begitu, ya, ini orangnya indikasi kuat, rentan kena gangguan jin. Nah, itu. Berarti emang dari telapak tangan seorang itu ada. Tapi ada runtutannya. Karena misalnya yang berkaitan dengan organ ini dan itu gitu ya. Nanti kaitannya kemana gitu. Nanti kecemasannya di mana dan erat kaitannya dengan ilmu instalan gitu loh. Ilmu instalan itu berarti ilmu-ilmu khodam tuh yang jin itu memang diundang dengan ritual-ritual bid'ah dan syirik. Dari situ sebenarnya kuncinya. Kalau kemudian ujuk-ujuk saya lihat tangan langsung tahu ada jinnya, enggak lah. Butuh anamnesa dulu. Iya. Proses lama sebenarnya ya proses. Tapi karena udah terbiasa jadi ya sebenarnya tanpa disadari langsung gitu. Ya, firasah kholqiyah namanya. Firasah kholqiyah. Firasat yang intuisi yang terasah karena terbiasa. Karena sering. Ya kayak ahli masak lah. Iya, ahli masak. Baru cium aroma aja udah tahu bumbunya apa aja, takarannya berapa aja. Iya. Kita yang cuma ahli makan. Ahli makan. Iya, taunya enak aja. Taunya enak. Nggak tahu bumbunya apa. Bodoh amat lah itu. Ya, apalagi kalau saya. Taunya enak sama enak banget. Ah, iya. Kaidah bersyukur itu. Kaidah bersyukur. Jadi itu ya Mas, saya tentang diagnosa. Jadi nggak sama sekali tidak menjamah pada perkara gaib di surat An-Naml ayat 65. Baik, Ustaz, ini mau nanya lagi, Ustaz. Kalau misal ada orang kena sihir nih. Orang kena sihir, terus kita ngediagnosis. Bilang ke orangnya, kalau Anda itu kena sihir. Nah ya, Anda itu kena sihir, terus itu kan kayak malah kayak dukun-dukun Mbah Dukun ya? itu ya kayak Mbah Dukun gitu, Ustaz, yang sering bilang kamu kena sihir nih ada yang nyantet sana gitu. Nah ya itu, jangan. Maksudnya begini ya, kita boleh lah punya hasil diagnosa setelah sesi wawancara anamnesa namanya ya. Kemudian kita observasi, kemudian juga kita minta hasil laboratorium. Kadang-kala kita juga minta orang itu sudah tes kejiwaan apa belum gitu ya. Jadi supaya lebih menguatkan gitu ya, sebenarnya supaya lebih menguatkan. Kalau misal dari itu semuanya kok normal gitu ya, atau di tahap yang seharusnya tidak separah itu kok kondisinya parah banget gitu ya. Nah itu kemudian kita punya rujukan nih. Ya saya kan punya banyak rujukan nih kitab-kitab yang jadi sumber-sumber diagnosis metafisik. Kok sesuai rujukan kita ini orang positif kena sihir, boleh kita mengatakan ini orang kena sihir. Tapi kita harus bijak, lihat dulu orang ini orangnya latah enggak nih? Paranoid enggak? Kalau kita sampaikan membawa maslahat apa mudarat? Berarti emang nggak sekonyong-konyong langsung bilang kamu kena sihir, gitu. Nggak boleh. Antum masih ingat kan? Yang saya mau dilaporin polisi. Oh iya, Zat. Hah? Gara-gara apa? Gara-gara ada pasien nggak kena sihir ya? Ya. Maksa suruh saya bilang bahwa dia kena sihir. Kena sihir aja enggak, masa saya bilang dia kena sihir itu. Nah ya banyak orang yang kayak begitu. Ada yang marah-marah kok, ada juga yang marah-marah enggak. Kasus kayak gitu sering, Mas. Sering banget saya dapati, saya dimarahin pasien itu. Wah, nggak becus Ustadz tuh. Nggak tahu ilmu gaib. Pokoknya harus kena sihir gitu. Iya, ilmunya nggak nyampe Ustadz ternyata itu. Oh. Banyak itu nggak satu dua orang. Kan saya biasa jujur apa adanya, tapi saya belajar dari pengalaman. Akhirnya saya belajar untuk ngomong ya. Akhirnya saya pakai ungkapan itu ya
Misalnya bapak atau ibu diganggu setan di begini dan begitu. Dicelah was-wasnya. Iya, Kalau misal dia nggak kena sihir tapi bilangnya sihir-sihir terus, ya saya bilang, betul ini diganggu setan, dicelah was-wasnya ini. Jadi was-wasnya tinggi sekali, memang setannya nakal banget. Padahal tahu nggak setan apa yang dimaksud? Setan korin semua manusia ada. Daripada saya bilang katakan, oh enggak, halu, marah pasti. Iya, iya. Habis itu saya konflik. Ya daripada konflik, ya kan? Iya. Namanya orang lagi sakit kemudian dipatahkan kayak gitu, pasti dia nggak terima. Sering itu teman-teman, ya. Jadi nggak semua pasien-pasien langsung kita katakan sihir, jin. Jarang yang kita langsung saya sampaikan, kamu kena sihir, kamu kena jin. Jarang banget. Jarang. Kecuali yang memang sudah terbukti keluar darah. Iya. Kayak kasusnya Teh Salwa itu. Tangan yang tergores-gores. Tapi lukanya tuh bukan luka gores. Luka kayak tomcat. Yang teratur sekali. Mas Axel dari Semarang. Itu memang benar gitu ya. Ya kalau benar itu sihir ya, oke lah, udah terbukti. Masa saya katakan tidak gitu kan itu. Jadi gini, mesti bijak. Kalau kita katakan sihir maslahatnya apa, madaratnya apa. Karena nanti dia pasti akan menebak-nebak siapa nih yang nyihir aku nih. Dan nanti ego personality-nya akan bangkit. Gimana saat itu maksudnya ego personality ini akan bangkit? Iya, dia pasti alam bawah sadarnya akan langsung mencari wajah orang yang sedang bermasalah sama dia. Padahal kan belum tentu. Iya, iya. Belum tentu dia yang menyihir. Oh, pernah ada kasus. Katanya kena sihir. Yang nyihir katanya itu imam masjid. Kan kasihan banget ya. Imam masjid sudah sepuh, dituduh nyihir. Ini saya langsung tepis. Banyak loh kasus-kasus yang saya luruskan. Udah, Anda jangan percaya. Saya tanya kan, dari mana kok tahu bahwa orang ini yang nyihir? Jinnya ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Kalau jin yang ngomong sampai nyebut nama orang, katanya dikirim sama si fulan, ini nggak boleh kita percayai. Nggak boleh kalau semacam itu. Karena itu masuknya karena fitnah, tuduhan. Dosanya besar tuh kalau salah. Nah ini perkara diagnosa sihir ya Mas ya. Yeah. Sebenarnya kemarin juga sudah saya bahas tentang hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini antum baca sendiri nih. Sihru Aisyata ya. Ummil Mukminina radhiyallahu anha. Akhrajal Bukhari fi Adabil Mufrad ya. Ini ditakhrij oleh Bukhari di Adabul Mufrad 162 di bab Bai'ul Khatim minal A'rab ya. Ya intinya beliau ini disihir sama budak mudabarnya, budak yang dibeli dengan akad kalau yang membelinya ini meninggal alias majikannya meninggal, dia terbebaskan secara otomatis. Ya. Kemudian disihir lah itu sama budaknya karena cepat gitu, Zat. Iya, biar cepat-cepat bebas gitu kan, ngawur banget kan gitu kan. Udah dikasih hati malah minta. Nggak, ngerokok ampel. Astagfirullah. Nah, ini. Fastakat Aisyah tuh. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz-zub. Ini kan. Ibunda Aisyah istakat berarti mengeluhkan suatu penyakit, sakit beliau kan. Kemudian keponakan beliau datang ke tabib ya dari India, orang-orang India itu yang kulitnya gelap tuh. Kemudian tabib itu langsung mengatakan, innakum tukhbiruni an imra'atin mashuratin saharatha amatun laha. Langsung tahu. Langsung ya. Karena mungkin begini. Sebentar ya, saya jelasin dulu nih. Kamu ini, ya kalian mengabarkan kepadaku seorang wanita yang disihir. Nah, yang nyihir amah. Amah itu berarti Budak perempuan. amatun ya. Amatun berarti budak perempuan. Kau tahu, mungkin beliau ngerti bahwa budak-budak itu punya sihir tertentu yang dilakukan dengan cara yang begini dan begitu. Atau dengan cara yang hanya budak itu yang bisa melakukannya. Sehingga
tabib ini dengan intuisinya tahu bahwa pelakunya adalah si budak ini. Bukan karena tahu hal gaib, enggak. Kayak Sherlock Holmes itu loh, Iya, iya. si detektif itu. Nah, coba ini lebih canggih, hanya dikasih keterangan-keterangan seperti itu. Kan nggak dijelaskan nih bagaimana keponakan beliau menceritakan kepada tabib itu. Mungkin kan detail kan gitu. Mungkin, ya. Nah, kalau di sini dikatakan ini, wallahi innakum tan'atuna na'ta imra'atin matbubatin. Hadhihi imra'atun mashuratun saharat hajariyatun laha. Nah, ini nih, kamu itu menyifati ya, sifat wanita yang tersihir. Matbubah itu orangnya tersihir. Jadi boleh. Kayak misalnya begini ya. Saya ada kitab ini bagus banget. Taisur Rahman fi ilaji sihri wa masil ain wa amradil jan. Misalnya contoh, ada orang yang kena sihir dengan media makanan ataupun minuman. Di sini dijelaskan orang yang disihir dengan makanan atau minuman. Iya. Kemudian misalnya Mas Haidar cerita nih, naudzubillah ya, ada temennya atau siapa gitu. Oh, temennya kok sering ini kok mencret terus. udah minum apa misalnya obat diare, nggak mampet gitu. Kemudian dia tiba-tiba langsung ini hilang selera makan, muntah-muntah terus-menerus. Kemudian udah dirawat di rumah sakit, masih kayak gitu terus itu misalnya. Di rumah sakit sembuh, wah, habis itu sampai kosan masih kayak gitu lagi. Dan di waktu-waktu tertentu dia kan muncul, misalnya di pertengahan malam atau menjelang maghrib, ba'da asar menjelang maghrib, dia akan kambuh seperti itu. Nah, di kitab ini dijelaskan, nah ini termasuk bagian dari sihir yang dilarutkan ke makanan ataupun minuman. Yastahi ta'ama walakin yafragh min ta'amihi wa huwa yash'uru bil ju'. Dia kepengen makan tapi ketika makan dia masih tetap lapar, terus lapar gitu. Pernah merasakan? Ya, kalau saya sih kayaknya lapar terus ya. Astagfirullah. Lapar terus gitu. Santri begitu ya? Iya, kayaknya udah. Tapi nggak semua santri tersihir. Cuma laparnya aja. Iya. Rasa ini panas di dada, itu. Rasa panas di dada. Ini termasuk bagian dari sihir-sihir yang dimasukkan melalui makanan ataupun minuman. Nah, ini dalam hal ini kita bisa menyimpulkan dengan rujukan kitab-kitab yang ada gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti tabib itu udah tahu ya dari ciri-ciri Bunda Aisyah tadi yang diceritakan keponakannya ya. Iya. Udah tahu, diceritain, kemudian kalau menurut pengetahuan si tabib gitu ya, si tabib memang ciri-cirinya ini udah masuk banget ke orang yang kena sihir dan metodenya juga sesuai. Ya makanya itu membedakan peruqyah yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya tanya rujukannya apa, referensinya mana, gurunya siapa, syekhnya siapa tuh. Karena kita belajar ruqyah dan prakteknya itu dibimbing langsung sama syekh, sama ustadz saya dulu. Saya ya di ruqyah, waktu belajar nih saya di ruqyah. Dan ketika meruqyah didampingi sama Syekh Arif Rahman Hakim, Allah yarham, sama Syekh Musa bin Zungkar. Ya. Beliau juga ngeruqyah saya, dampingi. Nah, itu jadi ada pendampingan terus seperti itu. Berarti emang harus jelas ya track record dari seorang peruqyah gitu Ustaz. Iya. Jelas ngambil ilmunya dari mana. Sanatnya ya, kalau ini sanat ya. Bahasanya peruqyah bersanat gitu. Iya. Kalau bisa jangan otodidak ya kalau belajar ruqyah itu. Ya memang cuma baca. Ruqyah kan doa, kok harus belajar. Diagnosanya emang nggak butuh belajar. Dikira ruqyah cuma bacain aja, Ustaz. Iya. Kok nggak baca ayat kursi kulu falak anas selesai? Ya monggo, boleh kok tuh. Boleh. Efektif apa enggak tuh?
Iya, efektif apa enggak gitu. Cuma tahu obat. Doamu gitu loh ya. Iya. Bukan ayat kursinya efektif apa enggak. Ayat kursi jelas efektif. Al-Ikhlas jelas efektif. Al-Falaq jelas efektif. An-Nas jelas efektif. Tapi kamu yang baca tuh efektif apa enggak gitu. Iya, iya, iya. Kan butuh guru. Supaya efektif tuh gimana caranya. Supaya orang yang misalnya sakit ya, dibacakan, bisa tenang, itu gimana caranya. Ada cara-cara, ada tahapan-tahapannya. Ini nggak kayak cuma baca aja gitu. Iya. Dan utamanya bukan hanya ruqyah. Makanya saya melengkapi ilmu ya diantaranya dengan ilmu tibun nabawi yang menyeluruh sebisa saya. Saya juga bisa bekam, tapi saya nggak berani bekam orang. Jadi bekam ini hanya untuk keluarga sendiri. Dulu memang saya bekamin orang kemana-mana. Bahkan ilmu yang pertama kali saya pelajari ya bekam. Bekam baru ruqyah. Di kantor ya. Walaupun ruqyah sudah saya pelajari di Al-Irsyad. Tapi waktu di kantor, bekam yang ditekuni, habis itu ruqyah. Tapi lama-kelamaan saya agak jijik sama darah. Habis itu saya nggak mau bekam di luaran gitu. Jadi bekam saya serahkan ke tim. Ada Pak Aslam, Mas Rahmat, yang di sini yang Arsada Yadaka yang di Banyumas. Jadi nggak cuma ruqyah, pijat, ya, totok punggung. Tapi ya itu sekali lagi saya belajar untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau yang terapi-terapi kayak gitu jarang untuk yang orang lain. Nah, biar teman-teman yang memang fokus di kantor itu yang kami tugaskan untuk melayani dan menerapi pasien. Ya. Karena kalau waktunya dihabiskan hanya untuk terapi, saya nggak sempat garap disertasi. Ya mohon doanya ya. Moga-moga disertasi saya lancar. Amin, amin. Mas Haidar juga skripsi lancar. Amin, amin. Semoga cepat mulai, amin. Amin, amin. Ini moga-moga udah bisa jelas lah ya perkara ini. Jadi jelas beda ya antara dukun sama peruqyah. Dan nggak boleh kita langsung mengatakan, oh peruqyah yang mendiagnosis pasiennya kena sihir, dia bukan peruqyah syar'i. Oh, nggak boleh kayak gitu. Dari mana? Mana referensinya? Kok bisa mengatakan peruqyah yang mendiagnosa pasiennya kena sihir langsung dikatakan nggak syar'i? Langsung dikatakan dia dukun ya? Iya, nggak segampang itu. Jangan gegabah, jangan serampangan. Ya, Ustaz, terima kasih ilmunya tadi bahas banyak banget ya, banyak mulai dari rambu-rambu yang nggak boleh kita lewatin, yaitu gaib mutlak, kemudian ada pembagian juga tentang gaib mutlak, gaib nisbi, kemudian juga ada kasus-kasus tentang diagnosis gitu, perbedaan antara orang yang paham ruqyah syariah secara benar sama orang yang ngaku-ngaku gitu, dukun yang ngaku-ngaku tahu aja gitu, Ustaz. Terima kasih ilmunya, Ustaz. Sami-sami. Moga-moga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, oke teman-teman. Pada episode kali ini kita banyak sekali belajar bersama Ustadz Muhammad Faizar, dan semoga apa yang tadi kita bicarakan itu bisa membuat teman-teman lebih paham lagi tentang ilmu gaib, bagaimana pengertian gaib itu sendiri dan batasan-batasannya, dan juga ingat teman-teman terus belajar dan jangan self diagnosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.